Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk waktu setiap kali kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami mau merasakan terus hadirat-Mu ya Tuhan. Baik dalam kesendirian kami di tempat kami masing-masing, di rumah, di kendaraan, ataupun di depan gadget. Peluk kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Peluk kami dengan kasih-Mu. Karena tidak ada yang bisa melockdown kasih Tuhan. Sebab itu di rumah, ayo setengah menit ini kita buka hati kita. Izinkan Roh Kudus yang berbicara, merefresh, membangkitkan kembali. Habis Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang merasakan pergumulan hari-hari ini, Tuhan, Kau yang berbisik dalam telinga mereka dan menjadi teman, sahabat yang baik buat mereka. We love you Jesus, we love you so much. Kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Wow, luar biasa. Saya sangat honored untuk berada hari ini berbicara untuk GKS, Gereja Kemuliaan Sion. Terima kasih untuk Bapak Leonardo Samsuri, Pastor Leonardo, yang boleh mengundang saya. Salam dari Jemaat Growth Center buat setiap saudara sekalian. Saya ingin bertanya, bagaimana kabar Ibu saudara sekalian dalam masa-masa pandemik ini? Saya tahu walaupun rasanya di luar begitu mengerikan, begitu membingungkan, tapi saya percaya roh kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Boleh katakan amin secara virtual. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan berikan satu renungan singkat hari ini buat saudara dalam waktu 28 menit ke depan dengan judul Blur. Yes, B-L-U-R atau blur. Banyak kita mengalami blur hari-hari ini atau nggak fokus, nggak kelihatan, buram begitu ya kan. Dan inilah hari-hari ini kita diizinkan, kita nggak lagi bisa lihat masa depan. Bahkan waktu orang-orang bertanya, Pastor 2021 apa yang mau dikerjakan? You know, I have to confess, I'm blur. Saya sering kali kata, wow, kayak kita pertama kali dalam hidup kita rasanya kita nunggu cobaan PSBB ke PSBB, nungguin pengumuman kapan ini selesai. Dan Yoel juga pernah mengalami masa-masa blur itu. Yoel ada sebagai seorang nabi di mana masa pandemi besar di Israel. Waktu itu mereka bukan pandemi virus COVID-19, tapi mereka mengalami yang disebut dengan the locust pandemi, yaitu belalang. Yang semua tahu ada belalang pelahap, belalang pengerip, semuanya seperti bergiliran datang dan jumlahnya jutaan. Bahkan dikatakan di Yoel pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kedua itu berkata, berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, hari sudah dekat. Suatu hari yang gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar atas gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa ini tidak pernah ada sejak purbakala. Saudara bisa bayangkan di depan Yoel dia melihat satu bangsa yang besar. Belalang itu seperti bangsa yang besar dan kuat. Dan itu menjadikan hari-harinya kelam kabut. Karena benar-benar matahari tertutup oleh belalang. Gelap, nggak bisa melihat jarak beberapa meter. Serasa blur mata mereka. Dan saya percaya inilah yang saya ingin sampaikan hari ini. Banyak seringkali Tuhan sangat bisa menyembuhkan kebutaan atau blur secara jasmani. Ya, pakai kacamata kayak atau apa, atau sudah bisa operasi. Tapi yang saya mau katakan di sini, yang seringkali keadaan yang membuat kita blur adalah mata rohani kita. Ya, banyak kita seringkali mata kita bekerja dengan baik. Tapi kita bisa jatuh ke sandung. Kita bisa masuk ke lubang. Karena apa? Mata terbuka, bekerja baik, tetapi blur. Nggak fokus. Seperti lensa itu blur. Seringkali kita lagi jalan, ngadep ke depan, tiba-tiba ada teman kita senyum-senyum, tapi kita nggak lihat dia. Karena kita lagi nggak fokus sama apa yang kita lihat, tapi kita fokus ke tempat lain. That's just blur. Sehingga kita dikatakan, kamu sombong amat sih, kamu nggak tegur saya. Banyak kita seringkali kita lagi jalan, tiba-tiba kita nabrak orang di mana. Mata lu di mana katanya? Ada matanya, tetapi
kita bisa nabrak, kita bisa jatuh. Why? Ada sesuatu yang memblur vision kita. Lukas 11 ayat 34 berkata seperti ini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Dan saya percaya inilah yang Tuhan katakan saat ini, bahwa penting sekali kita punya vision, penjelas penglihatan, kita punya clarity untuk bisa melihat ke depan. Karena waktu mata, saya bicara mata rohani juga, mata rohani kita adalah pelita tubuh kita. Jika mata ini baik, teranglah seluruh tubuh. Tapi jika matamu jahat, atau matamu nggak fokus, atau matamu tertutup satu selaput, maka gelaplah tubuhmu. Hari-hari ini ada orang-orang yang disebut mata gelap. Ya, sehingga karena apa? Karena situasi membuat mereka udah nggak lagi bisa melihat, nggak lagi bisa melihat istri yang dilihat adalah musuh. Bagaimana suami bisa bunuh istri, bagaimana orang tua bisa bunuh anak, anak bisa bunuh orang tua. Why? Blur. Mereka nggak lagi bisa melihat, who is this? Kenapa banyak orang menjadi mata gelap, lompat dari apartemen, lompat dari tempat-tempat loteng atas, karena mereka blur. Mereka nggak lagi bisa melihat. Aku nggak bisa lihat lagi hidupku di depan. Aku nggak bisa lihat lagi suksesku. Aku nggak bisa lihat lagi masa depanku. Why? Mata mereka, mata rohani mereka menjadi gelap. Saya ingat waktu 2007 di Nashville, Tennessee. Saya ketemu dengan The Call Tennessee 777 7 Juli 2007, dan di situ ada Cindy Jacobs dan banyak hamba-hamba Tuhan, dan kami berkumpul hampir 70.000 anak-anak muda di Tennessee Stadium. Dan di situ tiba-tiba di tengah-tengah penyembahan yang begitu intens, Cindy Jacobs mendapatkan satu penglihatan mengenai the young people in Indonesia, anak-anak muda di Indonesia. Wow, amazing kan, di Amerika dia dapat penglihatan ini, dan dia bilang ada jutaan anak-anak muda yang begitu on fire. Dia lihat mukanya penuh dengan gairah. Waktu Cindy bilang, anak-anak muda Indonesia maju. Come on next gen, maju katanya. Mereka bilang yes, tetapi mereka saling bertabrakan. Waktu Cindy mulai bingung, Cindy bilang, come on guys, maju. Saling bertabrakan, ada ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, nggak searah, muter semua, dan saling bertabrakan. Dan waktu Cindy melihat mata mereka, Tuhan bilang, look at their eyes. Dan ini yang Cindy lihat secara roh, anak-anak muda di Indonesia, di matanya tertutup katarak. Ada selaput yang menutup mata mereka, dan Tuhan bilang, katarak ini adalah kepahitan, bitterness, disappointment, kekecewaan, tipu daya dunia, dan dosa. Wow. Maka inilah yang saya percaya hari-hari ini. We never know bahwa itu sedang melihat kalau di Indonesia sekarang banyak bangsa-bangsa berkata bahwa kegerakan anak muda, ada dua negara yang akan dipakai di dunia hari-hari itu, Brasil dan Indonesia. Saya percaya waktu Cindy melihat, yes, ada gairah, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Dan saya percaya waktu Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Semua tahu ini bicara mengenai tanpa kekudusan orang nggak bisa melihat Tuhan. Well, sebetulnya betul, emang nggak kudus dosa, tetapi Tuhan sedang bicara mengenai bitterness sebetulnya. Baca aja ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi saya percaya hidup damai itu juga menjadi bagian kekudusan. Sebab tanpa kekudusan itu, yaitu hidup damai tadi, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Well, saya pernah sekali saya melayani seorang anak muda, seorang wanita datang pada saya, dan dia sebelum saya khotbah dia datang ke ruang VIP dan dia bilang, Kak, doakan saya. Dan waktu saya doakan, yang pertama kali saya perhatikan adalah matanya begitu kosong. Mata itu adalah jendela hati, seringkali kita lihat. Kita bisa lihat orang itu excited dari matanya, bersinar-sinar, atau sedang stres, tapi saya lihat matanya begitu kosong. No life. Seperti Yeskel melihat tulang-tulang kering tanpa kehidupan.
Dan dengan santainya anak ini mulai bercerita mengenai dirinya. Dan dengan santainya dan sehingga saya sangat kaget, dia bercerita bagaimana dia dalam 3 tahun terakhir dia aborsi 15 kali. Seperti orang menceritakan tidak ada yang spesial. Dia bilang, well, saya bunuh bayi saya 15 kali. Tanpa ekspresi, dan saya lihat matanya kosong. Dan semua dia lakukan karena apa? Karena kepahitan. Yes, yang sini lihat ada satu selaput bitterness. Dia pahit sama papanya sehingga setiap kali dia aborsi, dia bawa surat dokter, dia bilang, papa nomor 1, nomor 2, nomor 3, 15 kali dia aborsi. Dan seperti mata itu gelap, tidak lagi bisa punya. Dan waktu di depan saya, dia cerita begitu kosong, lempeng, flat, gak ada emosi. Dan disitulah saya nggak tahu. Dan yang saya makin kaget, anak ini melayani setiap minggu. Bagian dari praise and worship team. Wow. Dan saya percaya hari-hari ini, banyak pelayan Tuhan, banyak pastors hari-hari ini, yang juga dibuat blur matanya. Yang menjadi tidak tahu harus kemana dan mulai frustasi. Dan saya mau katakan buat jemaat GKS yang saya kasih, biarlah hari-hari ini Tuhan hari ini akan membuat operasi katarak di setiap mata-mata rohani kita. We will see Jesus more than before. Lebih dari sebelumnya kita akan melihat Tuhan. Sehingga cerita anak ini, akhirnya saya cuma ajak nyembah Tuhan. We just worship God. Dan di tengah-tengah worship itu, penyembahan itu membuka selaput matanya. Dan tiba-tiba anak ini berteriak dengan keras. Dan dia berkata, Jesus, I love you. Dan dia lihat Yesus sedang memeluk dia. Sejak saat itu, anak wanita ini bukan hanya melihat Yesus, tapi dia melihat masa depannya. Dia melihat Tuhan mengangkat dia. Dan dia melihat setiap nubuatan yang pernah dilepas kepada dia akan menjadi kenyataan. Dan yang luar biasa, anak ini sekarang tinggal di Amerika. Dan dia boleh memimpin 30.000 pendoa syafaat ke gerakan kampus-kampus berasosiasi dengan The Call and the Send. Dan saya percaya Tuhan bisa membukakan setiap katarak-katarak, yaitu kepahitan, dendam, kekecewaan, dosa, tipu daya dunia, itu akan dilepaskan. Katakan amin, amin, amin. Bahkan kenapa Yoel 2 ayat 28 berkata waktu Pantekosta, waktu Roh Kudus dicurahkan kepada setiap manusia, maka the next generation atau disebut anak-anak muda ini nggak dapatkan mimpi, nggak dapatkan nubuatan, tapi mereka dapatkan penglihatan. Well, saya nggak bicara cuma buat anak-anak muda, tapi saya percaya the next generation, anak-anak saudara, kakak saudara, atau bahkan saudara sendiri saat ini. Kenapa aku lagi muda, aku harusnya lagi punya pengharapan, tetapi aku tidak bisa melihatnya, bahkan aku mau bunuh diri, bahkan aku kecewa, bahkan aku lari, aku nggak bisa lihat Tuhan kebaikannya. Karena kamu blur. Karena Yoel 2 ayat 20 waktu Roh Kudus dicurahkan, maka pemuda, teruna-teruna mendapatkan penglihatan. Wah, I am excited. Saya percaya dalam masa pandemi ini, waktu kelam kabut rasanya hidup kita, hari ini izinkan Roh Kudus membuka selaput itu dan kita bisa melihat penglihatan demi penglihatan. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31, ayat yang terkenal. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh ke sandung, saya katakan tadi, karena blur, gak bisa lihat lagi jalannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Wow, this is it. Kalau kita mau blur itu diangkat, nantikan Tuhan, dan engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Wow. Ini doa saya sebagai seorang teman bagi setiap jemaat yang saya kasih. Biarlah kita punya satu endurance, persistence. Dan itu bisa didapatkan. Seringkali kita menjadi kecewa dan kita menjadi nggak tahu bagaimana cara kita berjalan karena kita nggak bisa melihatnya. Tapi when you can see it, seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan. Waktu Elia sempat
tidak bisa melihat. Bahkan dia berhasil mengalahkan Nabi Baal. Tapi tiba-tiba seperti dia nggak bisa melihat masa depan, dia bilang, Lord, just take my life. Tuhan, ambil nyawaku. Dan disitulah Tuhan izinkan dia untuk menanti-nantikan Tuhan di Sungai Kerit, sehingga dia bisa melihat. Bukan melihat Tuhan di api, di gempa bumi, di yang heboh-heboh, tapi di tempat yang sepi, angin sepoi-sepoi. Seringkali we miss Jesus. Kita seringkali kehilangan lihat Tuhan, bukan di perkara besar, tetapi seringkali kita nggak lihat dia. Dia ada di tempat di sebelah kita. A simple place, begitu dekat. But seperti dua murid Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, mereka tuh jalan dengan Yesus, makan dengan Yesus selama 3,5 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Mereka dipenuhi dengan kepahitan, kekesalan, dengan semua kefrustasian. Mereka bilang, ayo balik ke Emmaus. Bahkan when Jesus appears, waktu Yesus muncul di jalan itu, mereka gak mengenali dia, blur matanya. Karena apa? Kepahitan. Bahkan Yesus jalan sama mereka. Mereka gak kenalin Yesus. Yesus bilang, what's up guys? Kamu lagi kenapa sih? Lu gak tahu ya, cerita itu tuh Yesus yang katanya mau jadi raja, Yesus yang mau jadi guru, pokoknya curhat semua. Bahkan Yesus sempat cerita mengenai dirinya dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Dia jelaskan, akulah yang di kapal Nuh, akulah yang di goanya Daniel, akulah yang bersama dengan Yusuf di sumur itu. Dan dia cerita, still mereka nggak bisa melihatnya. Begitulah seringkali jahatnya pandemi, kepahitan ini. Seringkali kita nggak bisa melihat Jesus. Bayangkan, ini murid-murid Tuhan. Saya bicara buat engkau juga, para pelayan Tuhan, para aktivis. You can still see Jesus or not? Karena seringkali kita pikir, where are you God? Di mana engkau Tuhan? Saya melihat begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang setiap minggu biasanya begitu melayani. Sekarang mereka bilang, where are you Jesus? Dan saya percaya pandemi ini, selain membuat mata kita sungguh terfokus pada Yesus, membuat kita lebih dewasa dengan Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya bahkan bujang Elisa sempat ketakutan. Waktu gunung itu melambangkan percobaan, gunung melambangkan kekuatan daripada musuh. Gunung itu dipenuhi dengan tentara-tentara musuh yang akan menyerang mereka. Panic attack. Berapa kita hari-hari ini panic attack. Kita mulai bilang, kenapa ini kami akan mati, guru, gini Tuhan. Kenapa ini krisis ekonomi yang begitu besar. Kita mulai blur, kita mulai nggak lihat lagi siapapun. Kita coba fokusnya cuman ke tentara musuh, fokusnya ke krisis ekonomi, fokusnya kepada PHK, fokusnya kepada hal-hal yang tidak enak. Tapi di situ di 2 Raja-Raja 6 ayat 16, jawab Elisa, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wow, inilah yang saya mau katakan, lebih banyak yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada musuh-musuh, lebih daripada COVID, lebih daripada kanker, lebih daripada krisis ekonomi. He is bigger than anything. Dia lebih besar dari segalanya. Secara virtual berikan kata haleluya, kasih api di chat-chat saudara, biar kita saling memberkati satu dengan yang lain. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, angkat blurnya, supaya dia bisa melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. I love this. Inilah yang saya rindukan, kita akan melihat. Karena selama ini iblis blurkan lensa kita, lensa rohani kita. Kita coba lihat yang serem-serem. Jangan cuma fokus kepada goncangannya Ayub. Ayub itu cuma 2,5 tahun. Di luar puluhan tahun, bahkan hampir 100 tahun dia diberkati. We always focus on the negative thing. Kita selalu gampang fokus kepada hal yang negatif dan kita blur kepada kebaikan Tuhan. Maka Tuhan bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita perlu lihat
Lihat betapa baiknya. I'm gonna close it in 10 minutes. Saya akan bicara satu kisah yang semua sudah tahu. Satu kisah daripada seorang yang buta, yang blur bahkan, tidak bisa melihat. Namanya Bartimeus. Dan dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52, Bartimeus tinggal di satu kota yang begitu populer yang disebut dengan nama Yeriko. Tibalah Yesus benar-benarnya di Yeriko. Yeriko melambangkan sesuatu yang susah. Sesuatu yang nggak bisa kita kalahkan, sesuatu yang nggak bisa kita tembus. Saudara bisa bayangkan kenapa Yosua sempat harus didatangi oleh panglima bala tentara Tuhan. Bahkan dia harus diberikan kekuatan. Tuhan bilang, kuatkan teguhan hatimu. Karena begitu dia sampai ke depan Yeriko, yang dia lihat adalah tembok 4 meter, di mana ada 2 arah kereta kuda bisa ada di atas. Saudara bisa bayangkan tebalnya tembok Yeriko itu. Well, langsung semua menjadi blur, fokusnya cuma tembok. Blur mengenai siapa yang berjalan bersama dia. Blur mengenai Tuhan yang telah melakukan mujizat sebelumnya. Blur dengan semua firman yang pernah dia dengar. Blur dengan semua puji-pujian yang dia pernah hafalkan. Semuanya hilang. Dia cuman wow. How come Lord? Kenapa Tuhan? Tembok ini gak mungkin. Tapi saya percaya lewat ketaatan. Akhirnya mereka mata jasmani mereka nggak berani mereka. Saya percaya mereka tutup mata, cuman berkeliling, nyanyi, nyembah. Dan tiba-tiba Tuhan di depan mata mereka membuat sesuatu yang dahsyat. Dan di kota itulah kita mendapatkan seorang yang namanya Bartimeus. Dan semua tahu ceritanya. Dan banyak kita fokus mengenai kebutaan secara fisik. Betul, dia buta secara fisik. Tapi ada satu message yang Tuhan mau berikan kepada Bartimeus dan kepada kita yang juga lagi blur seperti dia. Gampang banget buat Yesus betul untuk menyembuhkan Barti ini. Gampang sekali. Dia punya segala pola. Dia nggak perlu buat sin ya, bro, buat lebay banget. Saya semua tahu ceritanya bagaimana Bartimeus ini tiba-tiba teriak, Jesus son of David, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Sampai kalau sudah baca ayatnya di Markus 10, 46 sampai 52, orang-orang jadi terganggu, orang merasa, wow ini kamu ngapain sih? Tiba-tiba orang ini menjadi nggak tahu malu, dia tiba-tiba dia teriak. Sebetulnya ada sesuatu yang Tuhan ingin katakan kepada Bartimeus. It's so easy buat Tuhan menyembuhkan physically blind, buta secara jasmani. Tetapi yang sebetulnya yang Tuhan mau bukakan buat Bartimeus adalah spiritually blind, blur. Saudara tahu Bartimeus sebetulnya namanya bukan Bartimeus. Saudara pikir bagaimana? Iya, sebab Bartimeus bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, bar artinya adalah the son of. Timeus adalah nama daripada ayahnya. Jadi orang-orang bahkan nggak tahu who he is. Nggak tahu siapa dia. Jadi dia nggak dikenal by his name. Saudara bisa bayangkan ada sesuatu yang begitu, bahkan orang-orang cuma taunya, oh dia anaknya Timeus, oh babenya si Timeus. Nobody knows about him. Dan orang langsung ngejudge dia karena dia biasa di tempat itu. Dia ngemis-ngemis. Dan dia mungkin nggak bisa lagi melihat dirinya akan menjadi pelayan Tuhan, dirinya akan menjadi WL, dirinya akan bisa menjadi mungkin imam. Dia nggak pernah punya mimpi. Bahkan mimpinya itu hilang dengan satu hal yang disebut kebutaan rohani. Dan ini saya mau katakan, ada satu kebutaan yang paling susah buat diri kita. Kebutaan di atas segala kebutaan adalah waktu kita nggak bisa melihat who we are. Siapa diri kita? Kita nggak bisa. Kebutaan yang paling mengerikan adalah kita nggak bisa lihat lagi diri kita. Yang kita lihat cuma adalah aku adalah tertolak, aku dibuang, aku diserang iblis,
Orang tuaku harus meninggal karena COVID. Teman-temanku, aku ketakutan. Yang kamu lihat cuman itu. Kamu nggak bisa lihat lagi bahwa Tuhan menciptakan kita lebih dari pemenang. Kepala bukan ekor. Bahwa engkau diciptakan untuk menjadi imam-imam kerajaan. Engkau diciptakan menjadi a royal priesthood, imamat yang rajani. Engkau diciptakan menjadi the ambassadors, menjadi duta besar kerajaan Allah. We cannot see that. Dan ini yang Bartimeus, dia cuman melihat, oke lah, gua anaknya Timeus, gua cuman begini. Dan sepanjang hidupnya dia cuma bilang, kasihan, 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 aku orang yang tertolak, kasihan, aku nggak dikenal namanya, orang bahkan nggak tahu, bahkan dia nggak ngerti siapa lagi who he is. Tapi begitu Yesus masuk, ada sesuatu yang tiba-tiba mulai mendobrak katarak rohani daripada Bartimeus. Tiba-tiba ada sesuatu dari dalam. Waktu dia merasakan the presence, dia merasakan hadirat daripada Jesus Christ. Ada hadirat Tuhan datang. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di hatinya. Dia bilang, now or never. Ada sense of urgency. Dan saya mau katakan di rumah-rumah saat ini, tiba-tiba akan muncul the sense of urgency. Bilang, kalau nggak sekarang, nggak ada lagi. Aku harus bisa melihat. Aku harus bisa melihat Jesus. I want to see Jesus. Bahkan aku mau melihat siapa diriku. Waktu ada kemauan itu, tiba-tiba ada yang mulai bergerak. Ada sesuatu katarak itu mulai robek satu persatu. Dan apa yang terjadi? Saudara lihat bagaimana dia tiba-tiba, kenapa orang-orang tiba-tiba terganggu? Karena biasanya dia diam, biasanya dia duduk manis minta-minta, tiba-tiba dia berdiri, dia mulai nabrak kiri kanan, orang mulai marahin dia, tapi dia berseru dengan lantang, Jesus, Son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak dengan begitu keras. Wow, tiba-tiba semua orang mengheboh. Ini orang biasanya diam, biasanya cuma mengasihi diri. Tiba-tiba ada satu keberanian. Saya percaya that's Jesus. Tuhan mulai membuat kita bisa melihat bahwa kita bukan anak daripada dunia ini, but we are the son and daughters, anak pria, anak perempuan daripada raja di atas segala raja. Kita bisa berdiri dan kita diberi keberanian untuk berseru kepada Tuhan, Jesus, Son of David, have mercy on me. Dan saya percaya itulah yang Tuhan mau lihat. Waktu Bartimeus bisa melihat siapa dirinya di hadapan Tuhan. Wow. Dan begitu Tuhan tahu, cuma bilang, apa yang kamu mau aku lakukan padamu? Aku mau melihat. That's very easy. Tetapi sebetulnya yang Tuhan mau, yang susah adalah membuat mata rohani kita melihat who we are. I'm done. But Holy Spirit belum selesai dengan engkau. Dalam waktu 2 menit ini, bisa nggak kita tutup mata sebentar? Kita mulai cek. Mungkin mata jasmanimu normal-normal aja. How about your spiritual eyes? Dan saya percaya hari ini, seperti lagu lama itu, open the eyes of my eyes, Lord. Open the eyes of my eyes. I want to see you. I want to see you. Ya, biar kita berteriak, open the eyes of my heart, Lord. Buka mata hatiku. Saat ini kalau engkau ada kepahitan, ada kekecewaan, tipu daya dunia, dosa mulai membuat kau nggak bisa melihat Dia. Bisakah engkau saat ini berkata, Tuhan, aku mau melihat Engkau. Lebih daripada melihat jawaban, I want to see you, Jesus. I want to see you, Jesus. Nah, saat ini, bisakah engkau angkat tangan saat ini? Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan, saat ini di dalam nama Yesus, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Sembuhkan, celikkan mata yang buta. Dan aku berdoa Tuhan saat ini, kami akan melihat teruna-teruna yang gak tersandung, tapi teruna-teruna yang akan terbang seperti Raja Wali. Berlari tidak akan menjadi lesu, berjalan tidak akan menjadi lelah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat masa pandemi ini adalah masa yang baik, di mana kami bukan hanya melihat panggung, bukan hanya melihat pelayanan, but we will see Jesus. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Amen.
Tuhan Yesus memberkati.